Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, selamat datang di channel Al Amin Group. Jangan lupa subscribe, like, and share agar saya lebih semangat untuk membuat video-video tutorial cara pembuatan bata ringan. Oke, pencinta bata ringan jenis CLC, di sini saya akan membuat tutorial cara pembuatan bata ringan sendiri itu seperti apa, prosesnya seperti apa, dan kita bisa langsung menyaksikan di sini. Oke, ini sedang berlangsung untuk pembuatan bata ringan jenis CLC dimana yang pertama kita menuju ke mixer pengadonan. Itu tahap yang pertama yang harus dilakukan adalah penuangan semen. Itu nanti dilakukan dengan cara yang pertama tadi kan adalah diberikan air itu air secukupnya di dalam mixer. Kemudian setelah air itu masuk semen. Kemudian setelah semen itu nanti masuk pasir. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti jenis takaran-takaran yang digunakan itu seperti apa, berapa, itu memang kita masih rahasiakan, karena untuk bata ringan sendiri memang untuk menghasilkan adukan ataupun adonan yang benar-benar bagus itu biasanya setiap daerah itu berbeda. Ada misalkan pasirnya menggunakan 20 ember cat ataupun 20 pile, dan itu juga ada juga misalkan 25. Nah, setiap daerah itu berbeda-beda. Kenapa? Karena jenis pasir itu berbeda jenisnya. Ada mungkin pasir yang lebih halus, kasar. Ada juga mungkin yang pasirnya lebih kering. Nah, itu mempengaruhi hasil dari bata ringan sendiri. Nah, seperti itu. Ini adalah proses pengadonan, dimana setelah air masuk kemudian semen. Nah, setelah semen itu nanti masuk pasir. Ini benar-benar saya menggunakan alat-alat manual, tidak menggunakan alat-alat yang mahal. Karena apa? Karena untuk membeli mixer yang komplit itu kisaran di harga 200 lebih, mungkin 250 jutaan, bahkan sampai 300. Nah, ini yang manual, semuanya menggunakan tenaga manusia untuk mengangkat barang-barang ataupun material-material ke dalam mixer. Sedangkan yang mixer yang lengkap itu biasanya terdiri dari mixer, kemudian mesin foamnya juga yang sudah bagus. Kemudian juga untuk menaikkan material-material itu biasanya menggunakan conveyor. Nah, di sini hanya manual, benar-benar tidak terlalu mahal ataupun karena untuk produk ini semua, dari semua jenis bata ringan ataupun alat-alat yang saya gunakan ini, saya benar-benar merakit sendiri, tidak ada dibeli dari luar, kecuali mungkin mesin kompresor sama mesin foam itu tidak bisa buat, kecuali misalkan yang mixernya itu saya benar-benar buat sendiri. Nah, setelah semen naik menuju ke pasirnya pun manual, bro, tidak usah mahal-mahal. Menggunakan conveyor juga saya rasa juga terlalu lama ataupun lambat pergerakannya, jadi saya menggunakan ember-ember kecil karena tidak terlalu berat untuk mengangkatnya. Nah, seperti ini jenis-jenis pasir yang digunakan. Pasir yang digunakan itu yang benar-benar pasir yang paling halus. Nah, paling halus dicari. Nah, kebetulan di Jambi saya menemukan pasir ini pasir halus. Nah, seperti inilah pasirnya. Nah, ini adalah masuk pasir. Oke, sembari mengaduk adonan, ini saya hanya mencetak 3 kubik per hari, karena juga orang saya batasin itu hanya terdiri dari 4 pekerja, jadi hanya 3 kubik per hari. Nah, sembari mengadon 3 orang, nah salah satu di antara mereka ada yang merapikan mal ataupun menutup pinggiran-pinggiran mal itu menggunakan pasir. Ini wajib dilakukan, karena ketika dituang ataupun dilakukan penuangan itu tidak ada yang bocor. Nah, menggunakan pasirnya pun
menggunakan pasir yang halus, karena untuk menutup bagian pori-pori agar tidak terbuka. Nah, ini harus ditutup semua, dan juga sebelum dilakukan penutupan itu harus diolesin menggunakan oli kotor agar bata ringan yang dihasilkan itu di bagian bawah pinggirnya itu juga halus, dan ketika dilepas itu mudah tidak melekat pada mal, dan juga tidak melekat pada bantalan yang kita gunakan. Nah, seperti inilah prosesnya pembuatan bata ringan itu. Ini adalah penutupan bagian pinggir yang ditutup dengan menggunakan pasir. Ini malnya. Ini bata ringan yang baru dicetak kemarin. Ini baru dilakukan penjemuran. Nah, itu dilakukan sampai benar-benar porsi pasir itu mencukupi. Nah, baru setelah itu diaduk sampai merata. Nah, setelah itu nanti pengadukan selesai atau memasukkan material pasir telah selesai, maka yang akan masuk selanjutnya adalah pengeras beton. Pengeras beton itu sebenarnya kalau ada pasir apung ataupun batu apung itu juga bagus untuk campuran bata ringan, karena untuk menghasilkan ringan itu harus menggunakan batu apung. Sedangkan di Jambi sendiri ataupun di Sumatera kayaknya agak susah mencari batu apung. Nah, ini prosesnya. Itu tadi yang di adonan pertama sebelah sana. Nah, ini agak berisik karena kita menggunakan diesel. Nah, ini yang adonan kedua. Nah, inilah contohnya teman-teman semua. Itu memang benar-benar kental karena campurannya itu busa. Nah, seperti ini. Ini kental seperti ini. Nah, inilah yang paling bagus, karena kalau encer itu agak agak lambat keringnya. Jadi adonan itu benar-benar harus pas untuk menghasilkan bata ringan yang berkualitas. Adonannya dari jenis adukan semennya cukup, kemudian pasir, foam, itu harus benar-benar mendapatkan resep yang benar-benar akurat. Nah, ketika dia akurat mungkin bata akan keropos ataupun lembut, nggak bisa dibuka. Ketika mal dibuka itu langsung buyar. Nah, seperti itu. Ini masih proses pengisian pasir. Nah, setelah pasir itu nanti akan masuk foam, pengeras beton. Nah, selanjutnya adalah ini cetakan yang pertama. Cetakan pertama itu ini. Cetakan pertama itu biasanya dapat 4 mal, paling sedikit 4 mal memang. Satu malnya ini ketika pemotongan dilakukan 7,5 itu menghasilkan 29. Maka ketika selesai mendapatkan 4 mal biasanya 1,2 kubik. Biasanya sampai 5. Cuman paling sedikit memang 4 mal. 4 mal. Nah, proses pasir telah selesai, maka itu adalah pengeras beton. Nah, pengeras beton selesai. Sebenarnya dari awal itu ketika melakukan pengadonan, sebelum melakukan pengadonan itu memang yang harus diurus adalah foam. Dimana foam harus dimasukkan ke dalam tabung ini, ke dalam tabung, tambah air. Nah, setelah ditutup rapat, itu harus disemprot menggunakan angin agar busanya jadi. Baru ketika pas pasir naik semua, itu nanti langsung dimasukkan foam. Nah, ini akan masuk foam. Kita tunggu sebentar. Ini sambil menunggu adonan selesai ataupun campuran antara pasir, semen, air itu benar-benar sudah oke, baru nanti akan masuk foam. Oke, kita tunggu beberapa menit, mungkin sekitaran 5 menit. Kita aduk-aduk dulu. Setelah itu akan masuk foam.
Oke, selanjutnya adalah foam. Foaming itu kita coba lihat hasil foamnya seperti apa. Nah, seperti ini. Itu sangat kencang karena kompresornya itu 2 HP, jadi ini hanya membutuhkan 3 menit ya. 3-5 menit untuk pengadonan. Nah, ini adalah mixernya. Di bagian dalam mixer seperti ini bentuknya. Biasanya sih foam itu lambat karena kalau lambat agak lambat juga pengisiannya. Kalau di sini hanya membutuhkan 3 menit, maksimal 5 menit itu sudah penuh, tangkinya. Baru kemudian setelah itu, setelah teradon benar-benar merata, baru kemudian dituang. Ini kita tunggu sampai adonannya selesai ataupun pemasukan foamnya selesai. Nah, ini kompresor ketika foam masuk itu memang harus nyala. Nyalanya ada beberapa komponen juga dari foam ini sendiri. Ini ada saringan di sini memang. Saringannya manual juga. Ini dalamnya terdiri dari yang biasa digunakan untuk pencucian piring, apa sih namanya, yang jaring-jaring itu. Nah, dalam sini seperti inilah bentuknya proses pembuatan bata ringan. Nah, setelah nanti foam masuk itu kita juga menunggu sekitaran 5 menit untuk campuran mixer itu benar-benar merata. Baru setelah itu dikeluarkan juga menggunakan ember, benar-benar manual teman-teman semua, tidak menggunakan alat-alat yang bergerak sendiri. Nah, karena untuk menghemat anggaran sih, saya memang benar-benar semuanya saya buat sendiri. Nah, jadi anggaran yang diperlukan itu sekitaran 140 juta. Sudah bisa menghasilkan bata ringan 3-6 kubik per hari. Lumayan, luar biasa itu. Harganya sih kalau di Jambi sendiri 900. Nah, seperti itu teman-teman yang mau membuat bata ringan. Seperti itu prosesnya. Yang pertama yang dimasukkan ke dalam mixer itu air, semen, kemudian pasir itu aduk rata, baru masuk foam, baru masuk pengeras beton, kemudian setelah pengeras beton baru masuk foam. Foam itu juga harus merata, baru bisa dituang nanti menggunakan ember-ember ini. Nah, ini lubang pengeluaran untuk yang sudah selesai diadon. Nah, seperti ini nanti bentuknya, dituang di sini. Ini kan sudah stem ini baru berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, ini hampir 5. Tadi ini hampir 5 bantalan ataupun 5 mal yang terisi. Nah, itu sudah lebih banyak. Nah, selanjutnya ini nanti yang akan diisi ini 1, 2, 3, 4. Memang harus standby 4,5 ataupun 5 biasanya itu harus standby. Mengingat ketika misalkan adonan keluar semua, ini harus terisi semua. Nah, ini bantalan-bantalan yang digunakan. Alangkah baiknya sebenarnya teman-teman itu memang memanjang sih, karena saya juga kurang tahu untuk awalnya. Saya nggak tahu seperti apa prosesnya, benar-benar buta terhadap bata ringan. Ketika teman-teman ditanya, ketika kita lihat video juga nggak ada yang secara rinci menjelaskan seperti ini. Nah, jadi inilah untuk manfaat ataupun saya memberikan wejangan kepada teman-teman yang mau membuka usaha. Kita juga membantu siapa teman-teman yang mau buat bata ringan, ayo ke sini, kemudian kita belajar sama-sama. Nah, seperti itu teman-teman semua. Prosesnya itu harus manjang seperti ini, itu lebih enak motongnya. Nah, jangan seperti ini, karena ini bantalannya permanen, agak susah untuk diputar-putar. Jadi kalau bantalan ini kan triplek itu 15 mili, ketika selesai bisa diangkat-angkat. Nah, seperti itu. Nah, itulah proses pembuatan bata ringan sendiri teman-teman, agar menjadi perhatian bagi yang mau membuka usaha bata ringan. Memang menjanjikan untuk hasil yang diperoleh itu, dan menambah lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, and share agar saya lebih semangat untuk membuat part selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, baby.